teman-teman Barabas Media. Nah, ketemu lagi dengan saya Hanif. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai ChatGPT. Nah, teman-teman, bayangin kalau kita berkomunikasi dengan orang yang secara bahasa berbeda dengan kita atau dengan orang asing gitu. Nah, ketika kita coba berkomunikasi, ya mungkin ada beberapa hal yang kita pahami, ada juga yang tidak ya. Kita pahami mungkin karena ada sedikit kesamaan kata atau kesamaan bahasa yang mirip-mirip sehingga kita paham dengan apa yang dia maksud. Nah, begitu juga hal ini, begitu juga ketika kita menggunakan yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT itu ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan ChatGPT dengan baik, maka dia akan memberikan balasan atau jawaban yang tentunya terkadang kita tidak puas. Atau malah kita merasa ini bukan ini yang saya maksud atau yang kita maksud, tapi ChatGPT memberikan jawaban-jawaban yang lain dan sebagainya kayak gitu. Nah, karena itu di sini kita tentunya juga harus belajar bahasa atau belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan ChatGPT. Nah, salah satu hal yang harus kita pelajari yaitu prompting. Nah, apa itu prompting? Nah, prompting itu adalah merupakan sebuah seni atau ilmu bagaimana berkomunikasi dengan teknologi AI dengan baik. Nah, dalam hal ini kita akan mencontohkannya yaitu menggunakan yang namanya ChatGPT. Nah, kemudian dengan kita memahami apa itu prompting, maka sangat-sangat mungkin kita bisa memaksimalkan penggunaan ChatGPT ini dengan secara maksimal kayak gitu. Ya, jadi sehingga kita tahu sampai batasan mana nih ChatGPT bisa membantu kita dalam aktivitas sehari-hari atau menyelesaikan permasalahan yang kita inginkan. Nah, kemudian ya tentunya kita bertanya, kenapa sih prompting ini sangat penting? Yang pertama yaitu kita tahu bahwa AI akan memberikan respon berdasarkan input yang diterimanya. Jadi sehingga prompting yang tidak jelas atau bahasa yang tidak jelas maka akan menghasilkan jawaban yang tentunya mungkin kabur atau tidak efektif atau tidak maksimal sama sekali kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, prompt yang jelas dan spesifik ini akan membantu AI memberikan respon yang relevan dan bermanfaat. Nah, dan yang terakhir, dengan menggunakan atau memaksimalkan potensi AI dalam berbagai bidang atau pekerjaan, pendidikan dan aktivitas lainnya, maka kita harus bisa memahami prompting yang seperti apa nih yang bisa menghasilkan jawaban-jawaban terbaik dari sebuah teknologi AI atau ChatGPT. Nah, itu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari prompting engineering. Ada tiga tipe atau tiga hal yang harus kita pahami terkait dasar dari prompting engineering. Yang pertama yaitu ada namanya direct prompt atau zero shoot prompting. Nah, kemudian yang kedua ada namanya yaitu one shoot, few shoot, dan multi shoot prompting. Dan yang terakhir ada namanya chain of thought, COT prompting. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan ChatGPT. Kita akan menggunakan tiga tipe jenis prompting tadi. Nah, tapi kita coba sedikit berdiskusi mengenai hal yang saat ini terjadi, yaitu peperangan atau yang menjadi negara yang saat ini sedang menjadi fokus dalam dunia berita adalah Iran. Kita coba akan membahas Iran dengan ChatGPT. Nah, pertama yaitu mengenai yang namanya tadi one shoot prompting. Jadi one shoot prompting adalah di mana kita memberikan atau sebuah metode yang memberikan instruksi atau pertanyaan langsung kepada AI. Jadi tanpa harus menyertakan konteks dan contoh tambahan lainnya. Nah,
Perintah langsung itu contohnya ya mungkin jelaskan, sebutkan, buatkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita coba meminta ChatGPT mengenai Syiah. Nah, kita tahu salah satu mazhab yang dipegang oleh banyak kalangan Muslim di Iran adalah Syiah. Nah, kita coba tanya ke ChatGPT, jelaskan apa itu Syiah. Jelaskan apa itu Syiah. Nah, jadi eh, di sini kita menggunakan yang namanya metode one shot prompting, di mana kita perintahkan secara langsung si ChatGPT ini untuk menjelaskan kepada kita apa itu Syiah. Kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ChatGPT bisa memberikan sebuah hasil yang cukup detail, teman-teman. Cukup detail, kemudian dan diberikan beberapa paragraf, poin-poin penting yang mengenai apa itu Syiah. Nah, di sini kita bisa memahami sedikit apa itu Syiah ya dari sisi bahasa. Pertama dia bahas dari sisi bahasa dulu. Jadi ternyata Syiah itu secara bahasa artinya adalah kelompok atau pengikutnya. Sesederhana itu ya teman-teman. Jadi hanya adalah sekelompok atau pengikut. Nah, kemudian dia juga ChatGPT juga menjelaskan asal-usul Syiah. Jadi Syiah ini ternyata muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Di mana di sini perbedaan utamanya adalah berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi pemimpin atau khalifah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, ternyata Syiah ini dia mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi khalifah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib kayak gitu ya. Jadi bukan Abu Bakar kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian kenapa? Karena mereka percaya bahwa pemimpin yang seharusnya menjadi khalifah yang seharusnya memimpin umat Islam pada saat itu setelah Nabi Muhammad SAW adalah seharusnya dari garis keturunan Nabi kayak gitu ya. Yaitu melalui Ali dan Fatimah. Nah, maka sehingga di sini mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lah seharusnya yang menjadi pemimpin atau khalifah di saat itu. Nah, kemudian di sini dia juga menjelaskan konsep penting dalam Syiah. Nah, ada namanya imamah atau pemimpinan imam, di mana imam bukan hanya pemimpin politik, teman-teman, tapi juga pemimpin spiritual yang dianggap memiliki bimbingan ilahi, kayak jadi orang soleh, kayak gitu. Nah, kemudian ada namanya Ahlul Bait, di mana Syiah sangat menekankan kecintaan dan loyalitas kepada keluarga Nabi Ahlul Bait, kayak gitu. Dan ketiga, bahwa peristiwa Karbala, peristiwa yang dimana di sini wafatnya cucu Nabi yaitu Husain bin Ali kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada juga cabang utama Syiah. Nah, di sini kita melihat sedikit ada hal yang sedikit janggal ya teman-teman. Dari positioning pemahaman yang diberikan di konsep penting dalam Syiah dengan cabang utama Syiah. Di cabang utama Syiah dia juga memberikan 3 poin. Ada yang namanya Syiah 12 imam atau Isna Syariah, ada Islamiyah, Ismailiyah, dan kemudian ada Zaidiyah. Nah, di paragraf di atas dia menjelaskan sedikit memberikan penjelasan atau deskripsi dari setiap poin. Sedangkan di cabang utama Syiah dia tidak menjelaskan kayak gitu apa itu Syiah 12 imam, Ismailiyah, kemudian Zaidiyah. Nah, ini memperlihatkan kepada kita bahwa ada sedikit kelemahan dari prompting secara perintah secara langsung. Nah, ini nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana lebih memaksimalkan ChatGPT dengan prompting kayak gitu. Kemudian ada di sini dia juga menjelaskan persebaran Syiah. Ternyata Syiah ini ada di beberapa negara, tidak hanya di Iran ya teman-teman. Ternyata ada di Irak, ada di Azerbaijan dan Bahrain. Nah, di Bahrain ini bahkan hampir sebagian besar penduduknya yaitu menganut yang namanya mazhab Syiah. Nah, ini adalah contoh dari one shot prompting atau zero one prompting. Nah, kemudian yang kedua ada namanya yaitu one shot atau V-shoot dan multi-shoot prompting. Oh, yang tadi maksudnya direct prompting ya. Yang pertama ada direct prompting kayak gitu. Yang kemudian yang kedua ada namanya one shot, few shoot, dan multi shoot prompting. Nah, ini merupakan di mana kita memberikan satu atau beberapa contoh ya pasangan input output yang kita inginkan kepada AI sebelum
menyampaikan atau sebelum memerintahkan AI untuk menghasilkan sebuah uh, sesuatu hasil dari apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi sehingga hal ini akan membantu AI dalam memahami tugas dia menjadi lebih baik dan menghasilkan respon yang lebih akurat kayak gitu. Nah, kali ini kita coba lagi menggunakan ChatGPT, kita akan menerapkan yang namanya one shot prompting kayak gitu ya. Nah, di sini kita masih terkait dengan negara Iran. Nah, contohnya di sini ya kemarin kita tahu bahwa uh, petinggi Iran itu meninggal dunia akibat serangan dari Amerika dan Israel. Nah, mari di sini kita coba bikin kalimat bahwa Ayatullah gitu ya. Ayatullah Ali Khamenei ya, namanya Ali Khamenei. Nah, itu meninggal pada tanggal 28 ya, teman-teman. 28 Februari 2026. Nah, akibat serangan dari Amerika dan Israel. Nah, ini kita beri satu contoh kalimat bahwa kita menyatakan bahwa Ayatullah Ali Khamenei meninggal pada tanggal ya, meninggal pada tanggal 28 Februari 2026 akibat serangan dari Amerika dan Israel. Nah, di sini kita coba sekarang kita minta ChatGPT buatkan kalimat serupa kayak gitu ya. Kalimat serupa terhadap dengan beberapa petinggi negara lainnya contohnya atau mungkin di Iran sendiri terhadap beberapa petinggi Iran sebelumnya gitu. Terhadap beberapa petinggi Iran sebelumnya. Oke. Mari kita lihat apa respon dari ChatGPT. Nah, oke. Dia memberikan respon terhadap beberapa petinggi Iran sebelumnya. Sehingga kita tahu nih, yang pertama bahwa ada yang namanya Ruhullah Khamenei, yang dimana meninggal pada 3 Juni tahun 1989 akibat sakit setelah pemimpin Revolusi Islam Iran dan menjadi pemimpin tertinggi pertama Republik Islam Iran. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya petinggi Iran yaitu Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Nah, di mana di sini dia meninggal pada tanggal 8 Januari 2017, belum cukup lama, teman-teman. Jadi, akibat serangan jantung setelah lama menjadi tokoh penting dalam politik Republik Islam Iran. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya Ibrahim Raisi ya. Ini meninggal pada tanggal 2024, 2 tahun sebelumnya, yaitu 19 Mei 2024 akibat kecelakaan helikopter saat menjalankan tugas kenegaraan. Nah, terakhir ada namanya Qasim Soleimani, yaitu meninggal pada tanggal 3 Januari 2020 akibat serangan udara Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Nah, kita bisa dari ya ini secara tidak langsung ChatGPT memberikan sebuah respon ya dari sesuai dengan contoh yang telah kita berikan sebelumnya. Mungkin ya di sini kita baru tahu kayak gitu ya, Ayatullah Al-Khamenei meninggal pada tanggal 28 Februari akibat serangan dari Amerika dan Israel, dan kita pengen tahu nih dengan histori petinggi-petinggi Iran sebelumnya. Kita meminta dia membuatkan kalimat yang sama sehingga ChatGPT memberikan respon yang seperti ini. Menarik ya teman-teman. Jadi dengan adanya ChatGPT kita bisa meminta atau mencari referensi ya, referensi yang ada sebelumnya ya sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu referensinya. Jadi dengan ya tentunya dengan memberikan contoh yang sesuai kayak pada ChatGPT. Nah, itu adalah bentuk dari one shoot, few shoot, dan multi shoot prompting. Nah, yang terakhir itu ada namanya COT atau chain of thought prompting. Nah, ini sedikit bahasanya sedikit unik yaitu chain of thought prompting. Nah, di mana di sini kita mendorong AI ini untuk menguraikan penalaran yang kompleks ke dalam serangkaian langkah kayak gitu ya, perantara sehingga menghasilkan output akhir yang lebih
menyeluruh atau terstruktur kayak gitu. Nah, ini kita lebih kepada oke. Contohnya tadi ketika kita hanya memberikan perintah, maka dia sebenarnya ChatGPT sudah memberikan jawaban yang cukup detail dan mempunyai poin-poin yang cukup berurutan kayak gitu. Nah, tapi kan tadi ada beberapa hal yang masih bolong. Nah, kemudian ternyata di sini ada namanya tank of dog prompting, yang dimana kita secara langsung yaitu membuat AI itu melaksanakan tugasnya atau memberikan respon yang nantinya akan berbentuk langkah-langkah yang jelas kayak gitu ya. Nah, oke. Terakhir kita coba kembali menggunakan ChatGPT terkait langkah-langkah mengenai negara Iran lagi ya. Mungkin di sini kita coba jelaskan tahapan ya. Jelaskan tahapan-tahapan terbentuknya negara Iran gitu kan ya. Tahapan-tahapan terbentuknya negara Iran. Nah, kalau kita detailkan lagi, ya, mungkin hanya jelaskan tahapan-tahapan terbentuknya negara Iran. Ya, untuk lebih detail lagi, beserta tokohnya kali ya. Atau jelaskan tahapan-tahapan terbentuknya negara Iran beserta tokoh-tokoh penting di masa itu gitu kali ya. Beserta tokoh-tokoh penting di masa itu. Nah, mari kita lihat. Oke, nah dari sini, oke. Nah, kita bisa melihat teman-teman secara struktural dari jawaban atau respon yang diberikan oleh ChatGPT ini lebih detail ya teman-teman, lebih detail dan lebih terarah nih. Kalau tadi kan ada beberapa paragraf diberikan deskripsi, sedangkan beberapa paragraf lainnya tidak. Tapi kalau sudah kita perintahkan atau kita lebih detailkan lagi, maka di sini ChatGPT itu memberikan sebuah respon antara paragraf satu atau sebuah kalimat dengan kalimat yang lainnya itu seragam. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat langkah-langkah dari terbentuknya negara Iran, yaitu pertama tuh di era Kekaisaran Persia ternyata teman-teman. Ya, kurang lebih di tahun 550 sebelum Masehi sampai 1700-an. Nah, di mana di sini pertama adalah masa kerajaan Persia kuno, di mana ciri utamanya pada saat itu Iran masih berbentuk kekaisaran atau kerajaan, kemudian kekuasaan bersifat monarki di saat itu atau raja. Nah, dinasti pentingnya ada Kaisaran Achaemenid ya. Kemudian ada dinasti Parthia, ada dinasti Sasanid. Dan kemudian tokoh-tokoh penting di saat itu ada namanya Cyrus the Great, ya, atau disebut juga Koreshi Agung, yaitu pendiri Kekaisaran Persia pada saat itu. Kemudian ada namanya Darius I, ya di sini di mana dia memperluas wilayah Persia menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia pada saat itu, teman-teman. Nah, kemudian di tahap kedua barulah ada namanya era Islam di Persia. Jadi di tahun 650 sampai 1500 ya. Jadi pada abad ke-7 pada situ Persia ditaklukkan oleh kekhalifahan Arab. Nah, di mana di sini perubahan penting yang terjadi yaitu Islam masuk ke wilayah Persia, budaya Persia bercampur dengan budaya Islam pada saat itu. Nah, tokoh pentingnya adalah namanya di sini ternyata ada Salman Al-Farisi itu adalah termasuk salah satu tokoh penting dalam berdirinya negara Iran kayak gitu ya. Jadi ini merupakan tokoh Persia pada zaman Nabi Muhammad yang mungkin teman-teman pada tahu ya, Salman Al-Farisi. Kemudian ada ulama dan cendekiawan Persia seperti Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Nah, nih ada Ibnu Sina juga di sini teman-teman. Ternyata Ibnu Sina merupakan salah satu contoh ya, salah satu tokoh yaitu yang juga berperan pada tahapan-tahapan terbentuknya negara Iran. Nah, kemudian ada dinasti Safavid ya, Iran menjadi negara Syiah. Nah, di sini ternyata Syiah itu yang tadi prompting awal kita gunakan itu dimulai dari dinasti Safavid kayak gitu pada tahun 1501 sampai 1736.
Ciri-ciri utamanya Syiah sudah dimulai menjadikan mazhab resmi negara pada saat itu. Kemudian negara Persia mulai memiliki identitas dan religius yang kuat. Kemudian tokoh pentingnya ada Syah Ismail I, ada Syah Abbas I. Nah, selanjutnya ya kita bisa lihat lagi ada yang tahap keempat ada namanya dinasti Qajar dan mulai adanya modernisasi ya, modernisasi di Iran. Kemudian salah satu ciri-cirinya pemerintahan lemah dan banyak dipengaruhi negara barat. Wah, ternyata ini dimulainya negara Iran dimasuki oleh pengaruh-pengaruh negara barat ya pada saat itu, seperti Inggris dan Rusia. Dan mulailah yang namanya gerakan reformasi politik ya, adanya revolusi konstitusi Iran. Nah, di sini tokoh pentingnya ada Mozaffar bin Shah yang menjadi raja yang menyetujui konstitusi. Nah, kemudian yang kelima baru di tahap yang namanya dinasti Pahlavi tahun 1925 sampai 1979 ya teman-teman. Jadi Iran berubah menjadi negara modern pada saat itu. Nah, kemudian yang keenam ada namanya revolusi Islam. Jadi ternyata Iran ini sempat berubah-ubah secara apa ya bentuk negara kayak gitu ya. Ada di masa yang namanya revolusi ya. Ada namanya revolusi modernisasi lah istilahnya. Ada di tahap mereka mengalami modernisasi ini lebih kepada dipengaruhi Barat ya teman-teman kayak gitu. Bukan berarti Islam tidak modern kayak, tapi lebih kepada Iran itu ada di masa-masa yang dipengaruhi oleh konstitusi atau aturan-aturan yang menyerupai di negara Barat kayak gitu. Kemudian di tahun 1979 revolusi Islam kembali di Iran. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi kemudian baru di eh, nomor 7 di tahapan ke-7 yaitu pembentukan Republik Islam Iran nih. Nah, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang Iran itu bentuknya adalah Republik Islam ya. Republik Islam yang dimana secara strukturalnya adalah pemimpin tertingginya, kemudian ada presiden, ada parlemennya. Jadi yang meninggal tadi yang di prompting kita kedua yaitu Ayatullah Ali Khamenei itu merupakan pemimpin tertinggi. Jadi bukan presiden ya. Jadi ada presiden, ada pemimpin tertinggi. Nah, di mana tokoh pentingnya tadi kita juga sebutkan ada Ruhollah Khamenei, ada Ali Khamenei dan Akbar Hasmeni Rafsanjani kayak gitu. Nah, itulah teman-teman. Nah, tapi di sini apa yang menurut teman-teman yang sedikit hal yang perlu kita konsen terhadap penggunaan ChatGPT. Nah, ini kan ChatGPT memberikan jawaban-jawaban yang sangat detail yang membuat kita yakin ya 100% ini benar kayak gitu. Nah, tapi pada dasarnya tidak seperti itu, teman-teman. Nah, kita sebagai human, maka di sini masih dibutuhkan namanya manusia ya ketika adanya teknologi AI. Kita nggak tahu nih apakah yang jawaban yang diberikan oleh AI ini benar atau tidak, ya saya sebagai orang awam yang tidak mempelajari juga terhadap tahapan-tahapan terbentuknya negara Iran sebelumnya juga, saya percaya-percaya aja nih. Gitu. Saya tidak bisa mengkoreksi ini benar atau salah kayak gitu. Atau ada hal-hal yang mungkin masih miskomunikasi atau data-data yang diberikan oleh ChatGPT ini tidak relevan, itu saya tidak bisa menilai. Maka disitulah butuhnya ahli, masih butuhnya seorang ahli agama, dokter, dan lain sebagainya. Maka dari situ ketika dia membuat sebuah atau mencari referensi, ketika dia membaca hasil dari ChatGPT, dia bisa menilai apa ini benar atau tidak. Nah, ketika dia sudah memberikan penilaian, sehingga dia bisa memfilter informasi-informasi yang harus diberikan kepada masyarakat awam, teman-teman. Nah, itu tiga prompting dasar ya yang kita coba contohkan dengan kejadian saat ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jadi secara kesimpulan ada tiga prompting dasar. Yang pertama ada namanya zero prompting, yaitu di mana kita langsung memberikan perintah kepada si ChatGPT. Yang kedua ada namanya one shot prompting atau few shoot atau yang namanya multi shoot prompting, yang dimana di sini kita mencoba untuk memberikan contoh terlebih dahulu kepada ChatGPT, baru kita meminta ChatGPT memberikan respon-respon yang berbeda tapi sesuai dengan referensi yang kita atau kalimat yang kita berikan atau keterangan-keterangan yang sudah kita berikan sebelumnya. Nah, yang ketiga ada yang namanya tadi COT ya, yaitu
atau chain of block prompting, yang dimana di sini kita meminta ChatGPT itu atau teknologi AI itu memberikan hasil dalam bentuk langkah-langkah atau poin-poin yang lebih detail lagi terhadap respon-respon yang dia berikan sesuai dengan perintah atau tujuan yang kita inginkan atau jawaban yang kita inginkan. Nah, oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.